kita di materi perbaikan brake system yang meliputi disc brake dan drum brake. Untuk melakukan itu, kita memerlukan beberapa perlengkapan. Yang pertama adalah guide tool set atau set tool, kemudian ada kunci momen, ada fender cover, kemudian ada dongkrak, kemudian ada jack stand, atau kita menggunakan tupos car lift. Oke, kita mulai dengan rem cakram. Sebelum melakukan perbaikan, kita pastikan kondisi kendaraan di posisi yang bagus, aman. Kemudian kita menggunakan, jika kita menggunakan air impact, kita nggak usah mengendorkan roda dulu, tapi kita bisa melakukan pengangkatan baik menggunakan dongkrak, jack stand, atau menggunakan car lift, tupos car lift. Tapi jika kita tidak mempunyai air impact, kita harus melakukan pengendoran roda dulu dengan kunci roda. Ya, dikendorkan, baru kita dongkrak depan, pastikan di belakang juga diganjal, kemudian kita pasang jack stand, kemudian yang belakang menyusul, kemudian kita dongkrak, kemudian kita pastikan jack stand-nya. Oke, kita angkat kendaraan, kemudian lepas roda, kemudian taruh roda di bawah kendaraan. Pastikan peleknya enggak di posisi bawah. Baru kita melakukan pelepasan kaliper. Kita menggunakan ini kunci ring atau kunci shock. Dihindari kita menggunakan kunci pas. Biasanya baut di sini adalah sudah di momen, jadi kencang. Oke ya, kita kendorkan semuanya, kemudian kita lepas. Setelah kita lepas, kita pastikan amankan kaliper itu dengan mengaitkan dengan kawat atau kita menggunakan tali. Nah, ini jika yang satu sisi saja yang dilepas di bagian bawah, maka yang atas kita hanya ini memutar ke atas, kemudian kita tahan kalipernya menggunakan tali atau kawat atau yang lain. Oke, pastikan tidak jatuh. Oke, setelah terlepas kita akan bisa melepas komponen-komponennya yang meliputi ini padnya dulu, pad, kemudian ada anti-squeal shim, kemudian ada dudukan dari pad yang bawah dan yang atas. Ya, kemudian kita bersihkan komponen-komponen itu mulai dari pad, kemudian ada ini cakramnya atau piringannya kita bersihkan, kita amplas dulu, kemudian kita lap, termasuk juga ini. Sekaligus saat memeriksa ini kita bisa mengecek karet-karet yang ada di sini sama karet-karet yang ada di kaliper, termasuk juga fleksibel dari selang remnya, ada masalah atau enggak. Oke, kita teruskan. Nah, ini. Nah, berikutnya sebelum itu kita harus memeriksa keolengan dari cakram ini. Kita menggunakan dial indikator, jarak dari pinggir sekitar 1 cm. Dial indikator dipasangkan, kemudian kita sesuaikan dengan manual keolengannya berapa. Jika masih aman, kita tidak usah melakukan pembongkaran lanjutan. Kalau masih atau sudah melewati batas
yang diizinkan, kita harus melepas cakram ini, kita harus ngecek bearing yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita pasang lagi, kemudian kita cek lagi. Kalau masih belum baik, maka kita harus mengganti bearing roda ini. Oke, kita teruskan. Setelah selesai semuanya, kita bisa memeriksa ketebalan pad ini dengan jangka sorong atau penggaris. Pastikan masih aman, masih masuk spesifikasinya. Selain itu juga kondisi permukaannya masih baik. Oke, kita berikutnya pemasangan. Setelah itu beres, kita melakukan pemasangan. Kita harus mengasih pelumas khusus chassis. Nah, di bagian-bagian ini, bagian ujung ini. Oke. Nah, jika melakukan penggantian pad baru, kondisi piston di posisi yang lama tadi masih terlalu maju. Untuk itu ini harus didorong ke belakang. Caranya kita pasang pad yang lama, kemudian kita ungkit pakai kunci atau pakai alat yang lain sampai posisi pistonnya maju ke dalam. Nah, jika itu masih sulit, kita harus mengendorkan sedikit pembuangan angin di sini, di belakangnya dikendorkan supaya ini masuk, otomatis ini bisa angin keluar di sini. Kemudian kita kencangkan lagi. Alangkah lebih amannya jika kita menggunakan SST seperti ini. Kita tinggal masang, kemudian kita suruh atau dorong, ulirkan ini lebih mudah. Jadi ada SST-nya. Oke, kita setelah melakukan pemasangan, kita pastikan ini plat pengunci, penahan yang atas dan bawah kondisinya aman. Kemudian padnya juga sudah posisi baik, bagus, tidak ada stamp pad atau pelumas di permukaan kanvasnya atau padnya. Kemudian kita cek bagian yang merah ini, ada panahnya, ada karet-karetnya, bushingnya, pastikan dia masih baik dan ini bisa bergerak maju mundur. Ini terlihat tanda panahnya juga. Nah, setelah terpasang, kemudian kita baut pengunci kalipernya sudah kita momen sesuai spesifikasinya, kita lakukan pemeriksaan, kita cek, pastikan dia bekerja dan juga pastikan minyak remnya terisi maksimal. Itu untuk rem depan, otomatis kita melakukan pemasangan roda. Oke, kita lanjutkan ke rem belakang atau rem tromol. Oke, untuk permasalahan yang terjadi di rem tromol adalah tromolnya setelah roda dilepas, tromolnya sulit dilepas, padahal posisi handrem sudah di off-kan. Langkahnya kita menggunakan baut 8, di sini 48. Kita cek apakah sama dengan kendaraan yang dihadapi. Kita pasangkan di sini, nanti kita kencangkan bertahap, pelan-pelan, bertahap sampai tromolnya tertarik ke luar. Kemudian di bagian ini juga sering kita pukul secara perlahan untuk merontokkan kotoran-kotoran yang ada di dalam. Kita lakukan terus bertahap secara perlahan-lahan sampai ke luar. Jangan sampai menjungkit di sini karena akan merusak komponen di sini, terutama di backing pad-nya. Nah, setelah kita melepas, kita akan tahu komponennya. Satu, ada kampas depan.
ada kampas belakang, kemudian ada penyetel. Ini atasnya adalah bekas pembalik atau pengembali, ini penahan di bawah diancapkan, kemudian ini untuk handle untuk handrem, ini seling handrem atau kawat handrem, ada pin pengunci, ada bekas pengunci, kemudian ada bagian tutup penahan bekas. Ini sendiri ada tromol, kemudian yang belakang ada backing plate. Ini yang atas silinder roda atau well cylinder. Ini pastikan juga dikasih tanda. Sebelum dilepas, kita semprot pakai brake cleaner supaya kotoran-kotorannya jatuh. Kita perlu nampan di sini. Kita harus menyiapkan nampan di sini untuk penampung. Jangan menggunakan udara bertekanan sebelum dilakukan pembersihan pakai brake cleaner, karena debu-debunya bisa bertebaran kemana-kemana dan itu mengandung asbes atau logam berat yang berbahaya untuk pernapasan kita. Oke, kita lepas bekasnya yang atas dulu. Ini gunakan SSD. Jika tidak ada, gunakan alat yang bisa saat itu. Di situ bisa open, bisa tang. Selanjutnya kita lepas pengunci kampas rem. Ini ada model yang ini tinggal mendorong tutup bekas ini ke bawah atau ke belakang supaya ini bisa diputar dan keluar dari alurnya ini. Kita gunakan SSD. Jika tidak punya, kita menggunakan tang. Tang kombinasi atau tang cucut yang memungkinkan, yang paling mudah untuk melakukan pembukaran tersebut. Ini kemudian kita lepas semuanya, antara kampas depan, pada bekas yang bawah, bekas diancor pin, ini ancor pin, ini bekas penahan yang bawah. Kalau yang atas sudah dilepas, ini tinggal mengeluarkan semuanya, kemudian kita buka, sangat mudah sekali. Kemudian yang agak sulit adalah pelepasan kawat seling handrem dari rumahnya atau dari biksunya ini. Kita menggunakan tang panjang atau tang cucut. Ini kita geser bekas ke dalam, kemudian baru kita keluarkan. Jangan menggunakan pemotongnya karena akan merusak seling yang dalam ini, bisa putus. Oke, kita melepas komponen untuk yang lainnya. Untuk handrem ini kita lepas semua, ada G-washer, kita hanya mendorong saja. Oke. Nah, kemudian setelah terlepas semua, kita pastikan bersihkan tromolnya dulu, kampasnya dibersihkan, kemudian kita cek kampasnya. Jika masih baik, kita gunakan, kita ukur tebalnya dulu. Tebal standar limitnya adalah 1 mm. Jadi pastikan dia tidak melewati spesifikasi atau limit yang diinginkan. Yang kedua, kita pastikan kampasnya bisa sempurna napak di permukaan. Kita cek dengan menggunakan kapur, kita kasih kapur, kemudian ini gesekan, kita gesekan, nanti kita lihat posisinya yang mana. Kita perbaiki, kalau masih memungkinkan kita perbaiki,
Kalau sudah tidak memungkinkan, kita ganti 1 set. Nah, berikutnya adalah pemasangan. Pertama, pemasangan di mekanisme hand rem dulu. Ini dipasang, ada washer juga, ada bekasnya dan sebagainya. Ini dipasang semuanya sampai beres. Yang berikutnya dikasih lumas di penyetelnya, di backing plate. Ini pakai grease chassis khusus, jangan pakai grease yang bukan untuk chassis. Kemudian kita pasang seling hand rem ini dengan cara yang sama seperti awal tadi. Kita masukkan ke posisinya seperti ini, kita dorong dulu, lalu kita masukkan. Modelnya ini awalnya, karena posisinya sudah terlepas, kita tarik pakai tang satunya, kemudian ini dikasih tang cucuk, baru setelah itu dimasukkan ke posisinya. Oke, selanjutnya kita pasang pengunci untuk brake shoe atau kampas rem. Kemudian kita pasang bekas pembalik yang atas, kita pasang pakai alat yang ada. Kemudian kita cek, pastikan semuanya sudah baik, tidak ada permasalahan. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran tromol. Sebelumnya kita bersihkan dulu, diukur pakai alat khusus. Kalau enggak, kita menggunakan jangka sorong, tapi bagian dalam ini yang atas yang dipakai dimasukkan ke sini. Kita ukur, kita catat. Kemudian berikutnya kita ukur kampas rem terpasang. Hasil antara diameter tromol sama diameter kampas terpasang kita kurangkan. Standarnya adalah 0,6 mm. Itu menunjukkan jarak antara kampas dengan tromol adalah 0,6 mm. Kanan kiri, berarti kalau dibagi 2 akan ketemu 0,3 mm. Nah, kalau jaraknya belum sesuai, kita melakukan penyetelan di situ. Kita langsung melakukan penyetelan sampai ketemu jarak yang mendekati. Oke, ini penyetelannya. Oke, kalau kita jaraknya masih belum pas, kita penyetelan manual. Ini otomatis tromol harus dipasang dulu. Nah, ini prosedurnya, langkah-langkahnya. Ada sumbat biasanya, kalau yang masih bagus masih ada, kalau yang sudah enggak ada, kita sudah hilang. Kita melakukan langkah ini, memanjang, ini lihat arah putarannya, kemudian memendek, lihat arah putarannya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kita gerakan penyetel ini sampai kampas nempel di tromol, jadi tromol nggak bisa tergun atau nggak bisa bergerak. Kemudian kita kendorkan sekitar 4 atau 5 klik. Ini 5 takikan dari roda gigi ini. Nah, pastikan antara roda kiri dan roda kanan itu sama. Apa cirinya baik? Saat tromol diputar, dia akan ada kayak gesekan, jadi pastikan itu sama. Oke, ada penyetelan berikutnya jika kita menggunakan penyetelan hand rem. Ini ada yang pakai lever, ada stick, dan ada yang pakai pedal. Bisa dilakukan penyetelan celah itu pakai tiga ini jika sistemnya di rem tromol itu ada. Oke,
Penyetelannya, jarak perjalanan tuas rem parkir spesifikasi untuk yang model ini sekitar 6-9 klik. Oke, kita melakukan penyetelan berulang-ulang, bisa 2-3 kali. Ini tarik lepas terus menerus sampai didapatkan sekitar 6 klik di tengah. Jarak yang aman itu di tengah, tidak terlalu pendek ke bawah atau tidak terlalu ke atas. Nah, untuk yang model ini bisa pakai 5, bisa pakai 6. Kalau yang model tarik ini dia pakai sekitar 9-19 klik, tapi kebanyakan penyetelan di angka 14 atau 15 klik. Jadi saat posisi ditarik dihitung sampai 14 atau 15, roda sudah terkunci, tidak terlalu pendek, tidak terlalu dalam. Nah, jika pakai ini juga hampir sama sebenarnya. Nah, di ketiga ini, jika ada masalah dalam penyetelan tidak bisa bagus, kita harus melakukan penyetelan manual. Ini di sini di bawah levernya kita buka tutup plastiknya, kita lakukan bisa penyetelan manual, termasuk yang model tarik, model tipe tuas tongkat bisa ditarik, termasuk yang pakai pedal. Jadi pakai penyetelan manual di selingnya. Setelah dilakukan penyetelan, kita harus mengecek lampu indikator di dashboard. Lampu indikatornya saat handrem difungsikan dia harus nyala, pastikan dia nyala. Jika dia tidak nyala berarti ada masalah, kita melakukan pengecekan berikutnya. Nah, juga perlu diperhatikan jika kunci kontak out atau kita sebelum melakukan perjalanan juga kita harus memperhatikan ini. Jangan-jangan masih di handrem kita sudah jalan, akhirnya berat, bermasalah nanti di sistem remnya. Itu yang harus kita perhatikan di perbaikan rem. Ya, setelah semuanya kita selesai, kita pastikan lampu rem belakang juga nyala semuanya. Kemudian kita bersihkan semua yang ada di sekitar kita rapikan. Kemudian kita, jika ada minyak rem kena bodi, kita siram pakai air karena minyak rem sangat berkarat. Kalau kena bodi kita siram ya, pakai air saja, jangan pakai yang lain. Kemudian baru kita lap. Itu beberapa langkah-langkah di rem. Pastikan juga pengencangan roda menggunakan kunci momen antara roda depan dan belakang. Untuk melihat posisi standar pengencangan kita harus melihat di buku manual. Oke, terima kasih.